Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Kepada para ikhwah wal akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan di antara kiat-kiat agar kita bisa meredam amarah. Yang pertama tadi disebutkan yakni dengan kaul ucapan, yakni mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, hendaknya kita as-sakatu, yakni berdiam diri, jangan berbicara. Kemudian yang ketiga, yakni berganti posisi. Jika kita marah dalam keadaan berdiri, maka fal yajlis, hendaknya dia duduk. Ternyata kalau belum hilang juga, maka wa illa fal yattaji', hendaknya dia berbaring. Kemudian ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, yang keempat di antara kiat-kiat meredam amarah adalah hendaknya dia berwudu. Ya, berwudu. Maka ketika kita marah hendaknya kita berwudu. Disebutkan dalam hadis dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa min narin, sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfi'un naru bil ma, dan tidak lain dan tidak bukan yaitu api bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo, maka jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan marah, falyatawaddo, hendaknya dia berwudu. Jadi berwudu dapat meredam, ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kelima di antara yakni kiat-kiat agar kita bisa meredam amarah, yaitu ingatlah wasiat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga janji beliau. Ya, dalam hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, man kazama ghaizan, barang siapa yang bisa menahan amarahnya. Ya, kazama ini artinya tuh marah yang sangat besar, yang udah nggak bisa ditahankan. Ya, wa huwa qadirun ala ayun kidahu, padahal sebenarnya mampu untuk melawannya, sebenarnya dia mampu untuk meluapkannya, tetapi dia tahan. Maka apa yang dia akan peroleh? Da'ahullahu azza wajal ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, maka kelak pada yaumul qiyamah Allah akan panggil orang tersebut yang mampu menahan hawa nafsunya, amarahnya, walaupun dia mampu sebenarnya untuk meluapkannya, melampiaskannya, tetapi dia tahan. Da'ahullah, Allah panggil orang tersebut ala ru'usil khalaik, yakni untuk menghadap Allah, yaitu di antara apa? Di depan halayak manusia, khalaik, seluruh ciptaan Allah, bangsa jin, makhluknya, malaikatnya, semuanya dipanggil menghadap Allah. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu minnal huri masya'a. Dipanggil untuk apa? Dikasih hadiah bonus, karena kamu di dunia mampu menahan amarah, maka Allah berikan yakni penghormatan, pengagungan pada dirinya. Itu dengan cara apa? Hendaknya kamu memilih minal hur, yakni dari bidadari surga yang kamu masya'a, yang dia sukai. Disuruh milih, Pak. Masya Allah, ya. Ini ibarat kata nih, kalau kita mampu yakni memenangkan satu audisi, kemudian dapat hadiah bebas, ya, kamu diajak ke showroom mobil, pilih mobil yang kamu suka, gitu. Mau yang Mercedes-Benz mungkin, Lamborghini apa Lamborghini gitu ya, terserah mau ngambil yang mana aja ya.
Ini bidadari, suruh pilih bebas, ya. Maka ketika kita hendak marah, ingat, ya, Allah dan Rasulnya janjikan, ya, untuk mendapatkan apa? Surga. Dan juga isinya bidadari. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang terakhir, ingat pula, yakni wasiat Nabi. Kalau tadi kan janji Rasul yang mampu menahan amarahnya dapat bidadari yang dia inginkan, silakan tinggal pilih. Dan ingat wasiat Rasul, ya, dalam hadis lain dari Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, dan hadis ini telah dinyatakan sahih li ghairihi, yaitu dari sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini, Pak, sahabat Rasul yang luar biasa, dan beliau memiliki istri yang sangat cantik luar biasa. Nah, ketika Abu Darda hendak meninggal dunia sakaratul maut, Abu Darda mengatakan pada istrinya, kalau saya meninggal, kamu pengen nikah lagi enggak, gitu. Kata istrinya Abu Darda, ini Ummu Darda, istri yang sangat cantik luar biasa ini, dia mengatakan, enggak, saya enggak pengen nikah lagi karena saya ingin berkumpul bersamamu. Jadi syaratnya seorang istri yang jika ingin dikumpulkan, dipertemukan lagi oleh suaminya, ya, maka hendaknya dia jangan menikah lagi, karena nanti Allah akan kumpulkan istri bersama suami yang terakhirnya. Maka kata Abu Darda berwasiat, idzan fala tankihi, kalau gitu kamu jangan nikah lagi, kalau emang pengen dikumpulkan bersama saya di surga nanti, ya Pak, ya. Nah, pernah ketika Abu Darda meninggal dunia selesai, maka ketika Khalifah Muawiyah, ya, datang ingin melamarnya. Ini khalifah keren, ganteng, kaya raya, ya, bukan anak presiden, Pak, khalifahnya ini datang ingin melamar Ummu Darda. Ditolak, enggak, saya pengen sama suami saya, gitu. Ya, kalau istri itu lebih setia, Pak, ya, daripada suami, ya. Saya pernah suatu ketika iseng nanya istri saya manggilnya Dek, ya, karena ketemu gede ini, Dek, kalau sekiranya nih saya meninggal duluan, kamu kira-kira nikah lagi apa enggak? Langsung spontan istri saya mengatakan, enggak, saya enggak mau nikah lagi, saya ingin bersama saya, katanya, nanti di surga. Subhanallah. Kemudian dia balik nanya sama saya, nah, kalau kamu gimana? Kalau saya meninggal duluan, kamu nikah lagi enggak, gitu. Terus saya bilang, ya jangan nunggu kamu meninggal, sekarang aja pengen kawin lagi. Langsung marah, cemberut dia. Laki-laki, Pak, ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Maka wasiat Nabi kepada Abu Darda ketika Abu Darda mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku, dullani, ya, tunjukkanlah kepadaku tentang satu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Ini semua pertanyaan para sahabat itu akhirat terus. Dan ketika mereka bertanya, bukan hanya sekedar ingin bertanya tentang bagaimana hukumnya, boleh atau tidak, amalan apa saja, tidak. Mereka bertanya tentang hukum dan ingin mengamalkan. Kalau kita enggak nih, nanti kita buka sesi tanya jawab. Ustadz bagaimana hukumnya, Ustadz bagaimana kiatnya, dikasih tahu enggak ngamalin, gitu. Cuma nanya doang, gitu, ya. Para sahabat tidak bertanya untuk diamalkan. Maka kata Rasul kepada Abu Darda, kalau kamu pengen masuk surga, ingin melakukan satu amalan, kata Rasul, la tagdob walakal jannah. La tagdob walakal jannah. Ini hadis hafalan anak TK, Pak, ya. Anak SD udah kebanyakan itu, hadisnya udah banyak itu. Anak TK ini, la tagdob walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Tayyib, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, itu saja yang bisa disampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadholu, kami persilahkan. Astagfirullahaladzim. Gimana Bapak? Mau nanya? Ini jangan-jangan takut nanya, takut nggak bisa ngamalkan ini. Nggak apa-apa, tanya aja. Barangkali nanti diamalkannya
Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Atau sudah cukup sekiranya sudah paham insya Allah ya. Ya. Sudah Pak ya? Cukup ya? Ibu-ibu ada mau nanya? Nah, tidak ada, cukup. Intinya ikhwani sanallahu wa iyyakum jami'an, nasihat tentang marah, ingat, marah adalah puncak akhlak yang buruk. Ya, puncak akhlak yang buruk adalah al-ghadabu, yakni marah. Karena orang kalau sudah marah itu pasti dia akan majnun, akan gila, tertutup akalnya. Sehingga apapun dia akan lakukan. Cuman gara-gara korek api, bercanda ngebunuh temannya. Itu terjadi Pak ya. Kamu kenapa bunuh dia? Cuman gara-gara korek api ya. Perkumpulan sakit hati dibunuh. Marah. Maka ketika kita sedang marah, perhatikan 5 hal yang telah saya sampaikan. Ya, yaitu apa? Pertama tadi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apa? Diam. Kemudian berganti posisi. Ya, kemudian apa lagi? Berwudu. Kemudian ingat ganjaran dan wasiat Rasul. Ya, atau kalau bisa ditambahkan yang keenam ini, berganti posisi, berdiri, duduk, atau berbaring. Kalau nggak bisa, nggak mungkin berbaring Ustaz, berarti pergi. Tinggalkan dari tempat tersebut sampai hilang rasa kesal kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika marah kepada istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa yang dilakukan oleh Ali? Ditinggalkan istrinya, pergi dari rumah gitu. Tidur di masjid, zikir. Jangan ke mall Pak ya. Nyari cewek lain ntar lagi, nyuci mata. Jangan. Ke masjid, berzikir, minta taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.